Swastiastu. Sahabat muda Hindu yang tercinta, sesuatu yang paling sering kita bicarakan dalam kegiatan keagamaan, khususnya di Bali, pastilah mengenai pakaian adat untuk sembahyang ke pura. Memang, tidak dapat dipungkiri, perubahan tatanan kehidupan akibat kemajuan teknologi memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Hal tersebut juga termasuk dalam cara berpakaian. Nah, tentu saja perubahan tersebut memberikan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Ya, tolong paparkan lagi gimana maksud dampak positif dan negatif tersebut. Jadi gini, jika dampak negatif itu terjadi, manakala kita mengikuti pengaruh tersebut tanpa melakukan filter atau penyaringan terhadap pengaruh tersebut. Tapi di sisi positifnya, pengaruh tersebut dapat mengedukasi kita dan memberikan wawasan kepada kita untuk menjadi pemuda Hindu yang hebat. Nah, sahabat muda Hindu, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda dan teman saya Gede Rudipastika. Di sini kami akan mencoba memberikan gambaran bagaimana sih sesungguhnya pakaian adat ke pura tersebut. Sahabat muda Hindu yang berbahagia, saya mohon maaf, kehadiran kami di sini bukanlah ingin menggurui sahabat yang lain. Tapi di sini saya ingin sharing sedikit bagaimana cara berpakaian adat ke pura yang baik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng setiap tahunnya menyelenggarakan lomba berpakaian adat ke pura yang baik. Lomba tersebut bertujuan untuk mengajarkan budaya Bali dari perubahan global yang sudah masuk di setiap sudut kehidupan kita. Nah, seperti apa lomba busana adat tersebut? Yuk bersama kita intip. Setiap tahun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng lewat Kasipenda Hindu menyelenggarakan beberapa lomba yang bertujuan meningkatkan serada dan bakti, khususnya generasi muda Hindu. Salah satu lomba tersebut adalah lomba busana adat ke pura. Lomba ini diikuti oleh siswa SMA atau SMK wakil dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaannya, mengacu pada syarat yang sudah ditentukan oleh Kantor Agama Provinsi Bali. Sebab pemenang utama 1 di Kabupaten Buleleng akan mewakili ke tingkat provinsi. Sungguh luar biasa. Semua peserta dengan antusias mengikuti kegiatan lomba ini. Masing-masing seolah berlomba untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terindah, dan itu sangat wajar karena lomba ujungnya adalah juara. Penilaian juga dilaksanakan mulai saat berias. Sudut-sudut penilaian mulai dari kebersihan, kerapian, kemampuan merias wajah, dan lain sebagainya. Nah, kalau begini, kita pasti akan tetap ajak dan berkarakter. Luar biasa. Iya, saya kagum dengan ketekunan mereka. Pokoknya saya doakan semoga semuanya mendapatkan juara. Nah, tidak mungkin akan semua menjadi juara. Kalau dalam perlombaan itu minimal lah mencari juara 3, juara 1, 2, dan 3. Tidak mungkinlah semua akan menjadi juara. Loh, kenapa tidak? Juara 1, 2, dan 3 itu kan menurut panitia lomba. Tapi sungguhnya jauh dari itu, semua peserta lain itu berhak menyandang juara. Paling tidak juara diri sendiri. Maksud itu gimana? Ya, kan tidak semua orang bisa berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Mereka yang mengikuti lomba berhak menyandang juara untuk kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kita aja belum tentu bisa seperti apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita menonton itu pasti sangat gampang. Coba kalau kita pada saat berlomba, kemungkinan pasti saat kita berlomba itu kita grogi. Tuh kan makanya. Nah, setelah selesai penilaian di tempat berias, baru kegiatan dilanjutkan dengan parade. Yang dimaksud parade itu gimana? Jadi, parade itu artinya semua peserta naik ke atas panggung dan dinilai dari beberapa aspek seperti penataan busana, kebersihan, kerapian, penggunaan aksesoris, dan lain-lain. Nah, setelah kegiatan parade selesai, barulah kegiatan dilanjutkan dengan penilaian penampilan atau yang sering disebut dengan fashion berpasangan. Mari kita intip bagaimana lenggak-lenggok mereka di atas panggung. Itu pasti sangat asik. Yuk, kita intip.
Nomor urut 3.
Menurut Ge, siapa yang akan menjadi juara dalam lomba tersebut? Wow, kalau Ge disuruh nentuin jadi juara, Ge nggak bisa. Soalnya semua penampilan mereka itu keren-keren, nice pokoknya. Kalau Ge disuruh jadi juri, udah semua Ge jadikan juara. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita dengarkan salah satu komentar dari juri tentang lomba busana ini. Kejuaraan, saya sampaikan dulu ada beberapa hal kunci daripada cara berpakaian yang benar, ya, yang benar. Karena ini kalau kita provinsi hampir semua salah gitu, salah ya. Jadi ada salah di kostum. Yang pertama yang perempuan, ya, perempuan saya lihat tadi sudah bagus semua. Jadi dia begitu duduk mengambil make up pertama, ya, dipasang. Ini proses 30% penilaiannya diproses. Jadi kerapian, kesiapan itu dinilai besar sekali nilainya. Kemudian make up semua bermake up dengan baik, tidak ada mesasak, bangit. Jadi tidak ada mesasak dulu baru memake up, salah. Yang benar adalah bermake up dulu baru mesasak. Itu yang pertama. Ya sudah semua benar. Satu. Nah kemudian baru bermake up. Untuk kepura jangan terlalu minor, ya, jadi agak transparan, tapi tidak apa, untuk pelajaran kurangi sedikit tidak apa, jadi menyesuaikan dengan pakaian dan kostum yang digunakan, ya. Nah kemudian baru cara mesasak yang benar. Masih semua salah cara yang mesasak, ya, semua salah. Apanya yang salah? Kalian mengikat dulu rambutnya atau tidak mengikat semua rambutnya, disasak awal, ya, baru kemudian diikat sehingga ketika ditarik sasakannya mengklekosan, ya, kemudian ada benja sasakannya ketarik oleh rambutnya. Caranya ambil dari sikut kuping ini, di sini ke muka bawah, dari sini seperti balon depan bawah, sisanya diikat, dirapikan ukel-ukel, isi magnet, baru mulai mesasak, ya. Setelah mesasak, taruh jepit yang bagus, tinggal tutupin aja, jadi sisa rambutnya itu dipakai di kambang gitu. Sing ketengan kayak gini, nah, seandainya ada benjol sedikit, jadi diangkat oleh bukan begitu rasanya, katik sasanya dipakai. Nah, gitu ya. Nah itu sanggulnya. Kemudian ada yang masih kelihatan, ya, kemudian ada yang kepanjangan. Ingat ya, kalau pasang sanggul gini, ya, jadi di leher setengah ini. Jangan sampai kepanjangan. Ya, jadi belajar kita pasang sanggul yang benar. Tadi ada bagus sekali cara masangnya rapi, senang ibu lihat ya. Jadi sudah ada yang benar cara pasang sanggul itu sudah, ya. Itu sudah ya. Nah untuk desain kepala bunga itu menyesuaikan. Boleh di tengah, boleh di kanan, ya. Jadi boleh. Tapi jangan sampai cara janger nih, mulai rodinnya pakai celana, pakai sibah misalnya, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak. Ya, nah itu baru kepala, baru kostum. Kamen untuk yang perempuan menutupi mata kaki dari kanan ke kiri. Nah ini dari kanan ke kiri. Cara berpakainya, ya. Nah kemudian baru kain baju semua sudah benar. Jadi ada boleh buku baru, boleh juga yang pakai kain sedikit boleh, ya. Boleh diisi bros, boleh juga aksesoris, ya. Nah kemudian lengan panjang. Kenapa lengan panjang? Ya supaya tidak transparan ketika kita ngatur rambut ke perut. Mesenteng ada artinya mengikat emosi kita, ya. Jadi diserap oleh emosi ini supaya ketika ke perut enak, tenang, ya. Nah itu sistem penggunaan kamen, baju dan senteng. Ya sentengnya kalau yang perempuan di kiri, kalau yang laki di kanan, ya. Itu beda karena ada dua bingkai, ada laki dan perempuan. Yang laki-laki itu ingat makaman mencet ke pertiwi. Udah artinya ikat dia, ya, ikat pikiran yang kotor diikat oleh udah. Ada sistem 5, ya, 1, 5 dari mata kaki ke kamen, 3 dari kamen ke saput. Ada 2 teknik pembuatan udang, tapi yang paling benar biasanya kita membuat di bawah meja. Ya kenapa? Karena kita kan ada kaca, nggak bawa kaca kalau lomba gitu. Ini yang lomba loh, ya, yang lomba. Kalau tidak ada kaca, kita lipatnya di sini, buat dulu yang rapi di sini baru kita pasang. Tapi kalau yang sudah biasa, hampir boleh saja dia pasang di sini. Tapi harus ada kaca.
Karena kan mungkin pun bekar setelah selesai mencet ke akase, nah ikatannya ini nggak boleh lepek gitu, ada kanan ada kiri, harus mencet ke akase dan pertiwi menjadi satu kesatuan pikiran yang hening untuk menghadap ide betara. Oh gitu artinya nih, jadi ada artinya sehingga tenang kita ya mencet ke akase. Kemudian dipil ya, ingat bawa sepinggan atau kancing jauh, isi dia supaya tidak ketika kau hidup misalnya bengkok ketarik dia nanti ya, jadi pimpilan ini pas dekat ya dari kancing oke, rapi dan harus itu yang rapi. Oke, aksesoris boleh menyesuaikan, biasanya kalau kepuru kan tidak terlalu berlebihan ya, tapi apa ini lomba kan action namanya, boleh lah ya. Ini manuran kepuru itu ini nanti pakaian ini anak monom, tapi biasanya kalau kepuru yang ini kan termasuk remaja ya, kalau kepuru pakai gober. Ini karena lomba tingkat provinsi oleh Kementerian Agama tingkat provinsi, syaratnya masahul ya silakan ya. Yang kalau kita kepuru untuk remaja kegonjeran nih, kegonjeran ada musik bunga dan seterusnya. Nah, seperti itu keterangan jurinya. Jadi nanti kalau kita ditunjuk untuk ikut lomba, kita ikuti aja saran jurinya. Gampang kan, kita pasti dapat juara. Nah, asalkan kita juari, kita pasti juara. Ya, betul itu. Nah, siapakah juara dalam rangkaian lomba ini? Tiga dengan jumlah nilai 2.393 diraih oleh nomor undi 9. Sini dia tidak masuk. Ya, di sini dia tidak masuk. Ya, kemudian coba lihat di belakang. Ini kelihatan, ya. Ya, salurnya lebih rapi dia, gitu. Nah, terus pas dia. Ini tepat. Jadi tepat dengan bentuk wajah dan sebagainya. Sehingga tidak manis ya. Nah, ini akibat ditarik tadi sudah bagus dia sasaran awal. Saya lihat prosesnya. Kita ngebir deh kok. Nah, itu dah maksud itu sudah ditarik ya. Nah, akhirnya tapi di sini kempes, di sini kembung gitu dia ya. Itu akibat dia menasar itu baru diikat. Ya. Nah, itu ini jangan kaku. Gerakan apa namanya? Fashionnya tadi. Nah, peragaannya juara 2 dengan jumlah nilai 2.406 dengan nomor undi 3. Ada sesuatu kurang. Kalau dipimpin oleh cewek dari besar sekali nilainya. Tahu nggak kesalahannya? Di mana? Ayo siapa tahu kesalahannya? Besar sekali saudara. Black dia masalahnya. Ayo, ada kesalahan. Ya, betul. Semua ada perlu saja ya. Ya, jadi ada tertulis tapi ini besar. Ini besar nilainya karena lihat pas rapi. Dari awal sampai akhir dia masaknya betul rapi cara masak. Dan dia betul-betul rapi, rapi ya. Jadi ya. Nah, itu diperhatikan. Tepuk tangan dulu. Nomor bagus ya. Peragaan juga bagus. Sekarang yang juara 1 dengan jumlah nilai 2.504 nomor undi 8. Kalau mau yang ini satunya juga bisa yang provinsi ini harus satunya cari yang diusahakan karena ini akan mewakili ke provinsi kan cuma salah kostum saja, maksudnya nanti single gitu loh, nanti minggu tidak prinsip, tapi besar sekali nilainya pada saat dia proses luar biasa ini, rapi sekali. Ini rapi, ini juga rapi, luar biasa nilainya. Jadi apa caranya dia? Tapi bisa lihat ya, dari teman-temannya lihat tuh, dia rapi, apik ya. Oh ini, cuma dia salah di sini aja. Sama gerakannya tadi dia agak kaku sedikit ya, mohon penting. Kira-kira itu mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, pasti ke sampun lagi dijam jatuh dan menten sempurna ini menikah dijam udang santai. Oh, Jadi selamat ya untuk yang sudah mendapatkan juara. Untuk yang belum mendapatkan juara jangan berkecil hati. Nah, demikianlah sahabat muda Hindu yang hebat. Semoga apa yang kami tayangkan dapat bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, Titiang lunas pangampure. Kami sudahi untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.